Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Selamat pagi. Sehat, Bu. Sehat ya. Gimana setelah mengerjakan kuis hari ini? Soalnya mudah? Mantap. Mantap. Soalnya lain daripada yang lain. Biasanya sudah disebutkan deretnya, tinggal membuktikan. Kalau ini enggak ya, harus dicari dulu. Deretnya seperti apa, baru dibuktikan. Oke, barusan saya lihat di LMS, yang mengumpulkan baru 22. Wah, ini. Padahal maksimal pengerjaan 15 menit ya. Terus mungkin mengumpulkan kalau sinyal susah ya 5 menit lah maksimal. Tapi kalau lebih dari itu ya mohon maaf kuisnya nanti tidak dikoreksi ya bagi yang terlambat lebih dari 5 menit gitu. Baik, kita mulai saja diskusi hari ini. Kalau kemarin tentang induksi matematika, hari ini kita akan membahas sebenarnya masih induksi matematika, hanya saja menggunakan notasi sigma. Kalau kemarin bentuk induksinya masih ditulis lengkap sebagai deret, nah sekarang kita akan menuliskannya sebagai notasi sigma. Nah, saya yakin teman-teman sudah familiar dengan notasi sigma. Notasi sigma itu apa? Jumlah. Jumlah ya. Atau biasanya kayak huruf E gitu. Oke, saya share PPT saya tadi, apakah sudah terlihat? Belum, Bu, di tempat saya. Belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah bentuk slideshow? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, kalau dari pengertiannya, sigma itu sama dengan apa? Jumlahan ya. Jumlahan yang bagaimana yang disebut sebagai sigma? Apakah kalau 1 tambah 2 tambah 3 itu sigma? Halo, bisa mendengar suara saya, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Bu. Oke. Jumlahan yang seperti apa yang disebut sebagai sigma? Ada yang mau memberi contoh saya? Halo? Oke, kalau gitu saya panggil Jane Maya. Iya, Bu. Coba berikan contoh jumlahan yang merupakan notasi sigma. Contohnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah N, Bu. Dan seterusnya ditambah N. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, coba saya tuliskan yang contoh. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai N gitu ya, Maya. Oke, baik. Sekarang Sarah,
Berikan contoh, Sarah. 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2N. Oke, terima kasih. Satu lagi. Destera, ada nggak Destera di sini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, silakan, Des. Kasih contoh. Contohnya, kalau menurut saya mungkin kayak 1 kuadrat, nambah 2 kuadrat, nambah 3 kuadrat, dan seterusnya. Gini, seperti ini ya. Gini, Des? Iya, Bu. Oke. Iya. Nah, sekarang Iya, Bu. tadi kan yang pertama contoh dari Maya, kemudian Sarah dan Destera. Coba kita lihat contoh dari Maya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai N. Kalau dituliskan dalam notasi sigma menjadi apa? Jadi apa kalau dituliskan? Coba Eriko. Jadi apa Eriko menurutmu? Contoh nomor 1. Bingung, Bu. Oh, bingung. Oke. Bella, Dewi Isabella. Hadir, Bu. Ya, menurutmu nomor 1 kalau ditulis sigma jadi apa? Sigma dari I mendekati 1 sampai N. I sama dengan 1 sampai N gitu? Bukan, Bu. Sigma, Gimana? terus di bawahnya tuh I sama dengan 1, Iya. atasnya N, sampingnya sigma itu ada N. Oh, N. Ini bacanya apa dong? I. Oh, I. Iya ini. I gini. Ibu, bukan N. Ya. Iya. Ini membacanya gimana, Bella? Sigma I dari 1 sampai N. Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Maaf ada iklan ya. Suaranya terdengar. Oke, nomor 2, Markus coba. Markus Apunasa. Iya, Bu. Nomor 2 kok kira-kira kalau ditulis sigma jadi apa, Markus? Sigma, terus di bawahnya I sama dengan 2, terus ke 2N, terus di depan sigmanya 1 I. Oh, sampai 2N. 2N-nya di atas. Oh, terus ini I. 2N-nya di... Ya. Oh ya. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya siapa nomor 3 yang mau jawab? Nggak harus dipanggil sih. Tadi dipanggil karena nggak ada yang mau jawab. Boleh kalau ada yang tahu langsung. Nomor 3, contoh nomor 3. Saya, Bu. Ya. Coba ya. Ya. Kalau menurut saya itu bentuknya sigma I dari 1 sampai N kuadrat, sebelah sigmanya itu I. Gitu ya. Gitu. Enggak, Bu, kebalik, Bu. I sama dengan 1 sampai N, terus sebelahnya itu I kuadrat. I kuadrat, gitu. Iya. Oke. Jadi sigma I dari 1 sampai N I kuadrat. Gitu. Oke.
Terima kasih. Nah, kalian sudah pernah dapat materi notasi sigma itu kapan? SMA? Iya, Bu. SMA udah ada Bu. ya? Ya, Bu. Oke, dari SMA sudah ada. Nah, sekarang lupa atau dulu nggak tahu, sekarang lupa? Dulu nggak paham, Bu. Sekarang lupa. Oke, Lupa-lupa ingat, Bu. Lupa, Bu. sigma itu apa? Jumlahan. Nah, tapi jumlahan yang seperti apa? Apakah kalau 1 tambah 7 itu sigma, Bu? Gitu. Atau 2 tambah 5 ya sigma gitu. Ya enggak? Apakah yang seperti itu? Tidak, Bu. Enggak ya. Nah, ciri-cirinya yang gimana kalau sigma? Menurut saya, penjumlahan sigma itu penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu, Bu. Wah, lengkap sekali ini. Cecil ya? Cecil. Betul? Yang jawab tadi Cecil? Iya, Bu. Oke. Jumlahan dari bilangan yang berurut yang membentuk barisan tertentu gitu ya tadi jawabannya Cecil. Ya, jadi yang perlu diingat adalah jumlahannya harus berurut. Berurutnya apakah harus 1 tambah 2 tambah 3? Kalau dari contoh ini tidak ya. Tidak, tetapi harus punya pola tertentu, ya kan? Nah, Iya. polanya didasarkan apa? Ya tergantung sigma dari apa gitu. Nah, yang diberikan contoh dari teman-teman ini benar. Nomor 1, sigma dari I untuk I-nya 1 sampai N. Kemudian yang kedua, sigma dari I untuk I-nya 2 sampai 2N. Nah, kalau yang nomor 2 benar nggak? Nah, Sepertinya salah, Bu. nah, nomor 2, kalau kita substitusikan I-nya dari 2. Berarti ini harusnya kalau ditulis gimana? Kan tadi jumlahan berurut. Urutnya berdasarkan apa? Mulainya dari 2, nanti sampai 2N kan? Berarti apa? Kalau dituliskan yang ini malah menjadi Sigma 2 tambah sigma 3 tambah 4 Sigma 2 dan seterusnya sampai 2 sampai 2N. Kalau tulisnya nomor 2 seperti ini, maka kalau dijabarkan malah seperti ini harusnya. Maka kurang sesuai ya nomor 2 ini. Kalau mau dituliskan jadi sigma, nomor 2 itu harusnya apa? Sigma dari Ini sama dengan 1. 2. Sigma 2I. Sigma 2I Ya. 2I. I-nya dari dari 1 sampai sampai 1 sampai N. N. Oke, betul. Jadi yang tadi kurang tepat ya kalau sigma I-nya dari 2 sampai 2N gitu. Karena selisihnya 2 kan. Jadi di sini harusnya dari 2I. Terus kalau nomor 3 benar nggak? Sigma dari I kuadrat, I-nya untuk I dari 1 sampai N. Sigma dari I kuadrat untuk I dari 1 sampai N. Ngeceknya gimana? Pertama kita masukkan I-nya 1. Kalau 1, 1 kuadrat. Benar. Kan tadi berurut. Setelah 1 berapa? 2. Jadi berurutnya untuk bilangan bulat ya. Nah, bilangan asli. Ya, bilangan asli. Bukan pecahan. Jadi kalau urut pecahan nanti pusing. Untuk bilangan asli. Jadi setelah 1, 2. Kalau 2 berarti 2 kuadrat. Oh benar. Kalau 3, 3 kuadrat. Nah, hanya saja soal days tadi
ditambah titik-titik sampai berapanya nggak tahu. Nah, ini yang ambigu. Ya nggak? Suku terakhirnya berapa? Kalau di sini sampai N N, kuadrat, Bu. nah, kalau di sini sampai N sigmanya, berarti yang di sini harusnya ada N kuadrat. Yang terakhir, suku terakhir. N kuadrat. Oke, gitu ya. Nah, maka prinsipnya gimana? Prinsip dari sigma itu sigma di sini sih. Sigma AK untuk K sama dengan 1 sampai N itu sama dengan A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai AN. Sampai suku terakhir. Nah, kemudian ada sifat notasi sigma. Di sini sigma dari C, A, J untuk J sama dengan M sampai N itu sama dengan C kali sigma A. Sigma dari AC, J-nya sama dengan M sampai N. Nah, maksudnya C di sini adalah konstanta ya. Untuk C itu konstanta. Oke, atau boleh juga C-nya itu K sih. Karena ini dalam buku bahasa Inggris jadi konstantanya C. Jadi yang perlu diingat juga bahwa tidak selalu sigma itu harus pakai I. Pakai simbol yang lain boleh. Pakai K boleh, pakai J boleh. Nah, berarti kalau ada konstanta, konstantanya boleh dikeluarkan dari sigma. Kemudian kalau sigma dari di sini contohnya sigma dari AJ ditambah BJ untuk J-nya M sampai N. Maksudnya apa? Berarti sigma jumlahan itu boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Sigma dari A ditambah sigma dari B. Demikian juga ini adalah double sigma ya. Ada double sigma. Berarti indeksnya ada 2 di sini I dan J. Bisa dikerjakan dipisah, sigma A kali sigma B, atau letaknya urutannya dibalik juga boleh. Kalau di sini kan yang depan itu I dulu baru J, di sini J dulu baru I. Itu penulisannya dari AB gitu. Nah, pertanyaannya apakah deretnya itu harus selalu sampai N? Boleh nggak kalau saya punya sigma dari K, K-nya dari 2 sampai 5. Boleh nggak seperti ini? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Jadi tidak selalu harus sampai N ya. Dan mulainya tidak harus dari 1 juga, betul. Nah ini kalau dituliskan berapa teman-teman? 2 2 tambah tambah 3 Ditambah 3, ditambah tambah 4 4, ditambah tambah 5. 5. Oke, jadi tadi contohnya udah panjang ya, kompleks sampai N. Padahal yang sederhana seperti ini juga bisa loh disebut sigma. Kemudian contoh sifat 1 apa? Misalnya ada sigma dari 3M. M-nya dari 3 sampai 7 misal. Nah, berapa ini? Kalau menurut sifat 1 boleh ditulis sebagai 3 kali sigma. Nah, kan 3 itu suatu bilangan. Ya kan? Konstan, maka boleh dipindah ke depan atau dikalikannya di depan. Sigma dari M, M-nya 3 sampai 7. Jadi ini nanti bisa ditulis sebagai kalau dijabarkan 3 dalam kurung 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Gitu. Nah, kalau soalnya sigma dari 7 I-nya sama dengan 1 sampai 5. Itu gimana?
7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 7. kali 5, Itu bukan, Bu? Oke. 7 kali 5. Ada yang jawab 7 kali 5, ada yang 7 tambah 7 tambah 7. Sampai berapa? Sampai 5 kali, Bu. Sampai 5 kali ya. Kali, Bu. Kenapa 5 kali? Karena I-nya sampai 5. Oke. Jadi maksudnya sigma dari 7 untuk I sama dengan 1 sampai 5. Nah, lihat bahwa di sini tidak mengandung indeks I kan? Jadi artinya apa? Untuk I-nya 1, hasilnya 7. Untuk I-nya 2, juga tetap 7. Untuk I-nya 3, juga sama. Dan seterusnya sampai I-nya 5. Berarti benar, 7-nya ada 5 kali. Atau boleh juga sih secara singkat langsung dituliskan 5 kali 7. Tapi ingat, 5 kali 7 itu bukan karena batas atasnya 5 loh. Tapi karena ada 5 suku di sana, ya kan? Jadi jangan hafalan kalau batas atasnya 5 berarti 5 dikalikan dengan ini, konstantanya. Enggak selalu. Oke, sekarang saya kasih contoh yang lain. Saya hapus ya contoh yang pertama. Ternyata lama menghapus menggunakan pointer. Lebih enak pakai papan tulis cepat ya. Oke, baik. Contoh yang lain, kenapa harus hati-hati kalau sigmanya konstanta, tidak selalu langsung dikalikan batas atas. Misalnya saya punya contoh sigma dari 5, K-nya mulai dari 2 sampai 10. Nah, berapa ini hasilnya? Lima tambah 5 ditambah 5 sampai 9 kali, Bu. Sampai 9 kali ya, Kalista. Oke. Jadi bukan 10 ya. Kalau tadi kebetulan memang batas atasnya 5 terus 5 kalinya. Ini ternyata hanya 9 kali 5. Karena kalau dijabarkan kan dari mulai K-nya 2. Kalau masih manual sih bisa 2 berarti kan suku kedua. Ya, sorry. Untuk K-nya 2 berarti 5 tambah 5 sampai K-nya 10 kan 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 kali gitu. Itu karena masih sedikit. Nah, kalau misalnya banyak 2 sampai 100 berarti gimana? Bisa sih batas atas dikurangi batas bawah, tapi masih ditambah 1. Jadi kalau 10 dikurangi 2 kan 8, padahal ada 9 ternyata. Jadi batas atas dikurangi batas bawah, tapi tambah 1. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak tentang sigma? Belum ada? Baik, saya lanjutkan lagi berarti. Nah, sekarang saya tanya. Kayaknya lisan aja ini bisa deh. Find each of the following sum. Tentukan jumlah dari masing-masing berikut ini. Contoh A. Sigma, ini bacanya gimana? Sigma dari J kuadrat untuk J
J-nya sama dengan 1 sampai 5. 5. Iya, berarti ini hampir sama seperti contoh D tadi. Berarti jawabannya berapa? 1 tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Gampang ya. Hasilnya berapa nanti dicari sendiri. Sekarang yang B. Siapa mau menjawab yang B, menjabarkannya? Min 3 ditambah min 3 ditambah min 3 sampai 5 kali. Oke, salah satu? Salah satu? Siapa? Yuk, tadi banyak yang jawab. Salah satu biar jelas didengarkan temannya. negatif. Negatif 3 ditambah negatif 3. Ya, Riana, coba diulangi. Negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3. Oke, atau negatif 3-nya sebanyak berapa kali, Riana? 5 kali, Bu. 5 kali. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang C, siapa? Oktoberiana Daily, silakan. Daily? Oke, tadi di unmute saya kira mau menjawab. Mungkin sinyalnya susah. Yang lain? Silakan yang C, siapa mau jawab? Satu per 1 ditambah 1, terus ditambah 1 per 2 ditambah 1. Hanya 2 itu? Sampai J-nya 5. Sampai J-nya 5. Atau kan cuma 5 suku kan? Coba disebutkan. 1 per 1 ditambah 1. Terus ditambah 1 per 2 ditambah 1. Ditambah 1 per 3 ditambah 1. Ditambah 1 per 4 ditambah 1. Ditambah 1 per 5 ditambah 1. Oke. Baik, berarti ABC sudah terjawab ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi adalah sigma sendiri, kalau sekarang adalah penggunaan sigma tapi pada induksi matematika. Nah, kalau biasanya kan dituliskan dalam deret, ini dituliskannya dalam bentuk sigma. Misalnya, buktikan bahwa yang ini, sigma dari 3K dikurang 2 untuk K-nya dari 1 sampai N itu sama dengan setengah kali 3N kuadrat dikurang N untuk setiap bilangan asli N. Nah, jadi yang pertama ini dalam bentuk sigma. Maka yang perlu kita lakukan seperti biasa, induksi matematika kita misalkan dulu PN-nya apa? PN-nya ya berarti sama dengan soal sigma dari 3K dikurang 2 untuk K sama dengan 1 sampai N sama dengan setengah kali 3N kuadrat dikurang N. Nah, lalu habis itu tentukan P1-nya berapa. P1 itu artinya apa? Untuk N-nya sama dengan 1. Oke, untuk P1-nya berarti gimana? Ya, kita tulis untuk N-nya 1 kan, berarti sigma dalam kurung 3K dikurang 2 untuk K-nya 1 sampai 1. Kenapa sampai? Iya, kenapa sampai 1? Karena N-nya kan 1. Sorry, ini kurang ketutup. Sama dengan setengah N-nya 1 berarti 3 kali 1 kuadrat dikurang 1. Begini. Yang sering salah di sini tetap ditulis sebagai N. Nah, yang sering saya jumpai sebelum-sebelumnya itu sigma dari K sampai
K sama dengan 1 sampai N nulisnya tetap. Padahal harusnya kalau P-nya 1 atau N sama dengan 1 berarti ini sampai 1 aja. Oke. Berarti yang ini jadi apa? Yang ruas kiri menjadi apa? Kalau K-nya 1 sampai 1 ya artinya cuma 1 kan? K-nya disubstitusi 1. 3 kali 1 dikurang 2. 1. 1. Setengah kali 3 dikurang 1. Setengah kali 2. 1. Benar ya? 1. Oke. Lalu diasumsikan, nah di sini saya tulis PT. Kenapa PT? Karena dalam soalnya mengandung K. Sudah ada K sama dengan 1. Jadi kalau ternyata soalnya sudah ada K, di sini ya jangan K lagi. Karena akan menjadi ambigu nanti. Sigma K dari 1 sampai K. Nah, ya kan? Maka di sini pilih variabel yang lain bebas sih, tidak harus T. Di sini saya mencontohkan T. Diasumsikan PT benar untuk bilangan asli T, yaitu kalau T berarti nanti tinggal E-nya diganti T. Sigma 3K dikurang 2 untuk K-nya sama dengan 1 sampai T sama dengan setengah dalam kurung 3T kuadrat dikurang T. Nah, kalau di poin ini yang sering salah adalah T-nya ini masih N. Nah, jadi kalian harus teliti ya. T-nya di sini, N-nya di sini sudah diganti sesuai dengan variabel yang dipilih. Kalau PT ya berarti diganti T. Gitu. Nah, ini diasumsikan benar. Nah, baru akan ditunjukkan bahwa P, T ditambah 1 itu benar. Nah, maka tugas selanjutnya adalah membuktikan P, T ditambah 1 benar. Yaitu apa? Kita tuliskan dulu. Berarti sigma dalam kurung 3K dikurang 2 untuk K-nya sama dengan 1 sampai T ditambah 1 sama dengan, nah ini setengah dalam kurung 3 T tambah 1 kuadrat dikurang T tambah 1. Nah, yang harus hati-hati di sini tuliskan kurungnya itu ya, karena kalau nggak pakai kurung nanti bisa berbeda hasilnya. Nah, bagaimana cara membuktikan untuk P, T ditambah 1 benar? Nah, sama seperti induksi kemarin. Karena kita sudah menuliskan ini, maka kita tulis lagi atau ruas kiri nanti akan dibawa sampai dengan ruas kanan. Nah, sekarang saya ingin kalian coba dulu ini. Terbukti benar atau tidak. Silakan dicoba.
Oke, siapa yang sudah selesai mengerjakan? Halo teman-teman, apakah sudah selesai? Apakah bisa mendengar suara saya? Terdengar, Bu. Oh iya, oke. Sudah selesai atau belum? Belum, Bu. Belum, oke. Belum, Bu. Belum, Bu. Permisi Bu, saya mau coba. Oh iya. Siapa ini tadi? Wiji Bu. Oh iya, Wiji. Gimana? Mau di share screen? Saya pakai HP jadi pakai layar belakang aja ya Bu. Oh iya, boleh. Sebentar, saya stop dulu. Nah, silakan. Maaf Bu, apa sudah terlihat jelas? Terlihat. Hanya kurang jelas sih, tapi coba sambil dijelaskan. Oh, agak blur gitu. Kalau teman-teman gimana? Bisa lihat? Agak blur Bu. Iya. Tapi mungkin sambil dijelaskan nggak apa-apa. Baik Bu. Jadi untuk yang membuktikan membuktikan PT plus 1 itu karena kan yang sebelum PT plus 1 pasti ada PT. Jadi saya tambahkan yang jumlah PT karena PT benar, jadi setengah dikali 3T kuadrat min T ditambah 3 kali T plus 1 minus 2. Itu sama dengan setengah dikali 3 dikali T plus 1 kuadrat dikurangi T plus 1. Lalu tinggal dioperasikan, jadi 3/2 T kuadrat ditambah 2,5 T ditambah 1, itu nanti sama dengan setengah dikali 3T kuadrat ditambah 6T ditambah 3 dikurangi T plus 1. Lalu 3/2 T kuadrat ditambah 2,5 T ditambah 1 sama dengan setengah dikali 3 T kuadrat ditambah 5 ditambah 2. Lalu 3/2 T kuadrat ditambah 2,5 T ditambah 1 sama dengan 3/2 T kuadrat ditambah 2,5 T ditambah 1. Jadi terbukti benar, Bu. Oke, terima kasih Widi ya. Baik, Bu. Wiji asih. Nah, tadi teman-teman gimana? Sudah jelas caranya?
caranya ya. Kalau tulisannya mungkin tidak terlalu jelas, tapi tadi sambil dijelaskan oleh Wiji, semoga membantu. Teman-teman sudah mencoba juga kan? Sudah ketemu belum? Sudah ketemu belum yang lain? Nah, ini saya coba menuliskan tadi. Di copy tadi, sorry. Tadi saya copy dari slide sebelumnya, jadinya agak berantakan. Nah, ini tadi untuk P1 ya. P1-nya ini, langkah 1. Kemudian ini langkah 2. Asumsikan PT benar. Yaitu, nah PT-nya ini ya. PT titik 2. Nih. Kemudian akan dibuktikan T tambah 1 benar. Yaitu ini. Nah, lalu membuktikannya gimana? Benar tadi kita, karena ini sigma, 3K dikurang 2 untuk K-nya 1 sampai T ditambah 1, maka pasti ada suku sebelum T ditambah 1, yaitu T. Boleh saya tulis sigmanya menjadi seperti ini. Sigma K sama dengan, untuk 3K dikurang 2, K-nya dari 1 sampai T, ditambah, nah, lalu saat K-nya T ditambah 1 gimana? Berarti 3 dalam kurung T tambah 1 dikurang 2. Nah, baru sama dengan, saya tuliskan lagi di ruas kanannya, setengah. Nah, ini boleh sambil dijabarkan, boleh. Misal 3 kali T kuadrat tambah 2T ditambah 1 dikurang T kurang 1. Nah, lalu kita tahu hasil yang ini, sigma untuk K sama dengan 1 sampai T berarti apa? Setengah 3T kuadrat dikurang T ditambah, nah ini boleh langsung dioperasikan juga, 3T dikurang, 3D ditambah 3 dikurang 1 berarti ditambah 1. Terus ini mau dioperasikan semua boleh. Berarti setengah 3T kuadrat. Ini berarti 6 ya. 6 dikurang 1, 5T. 3 dikurang 1, 2. Nah, bentuknya belum mirip ya. Maka boleh dioperasikan lagi. Langsung boleh 3/2T kuadrat, berarti ini dikurang setengah tambah 3. Plus 5/2T plus 1 sama dengan 3/2T kuadrat tambah 5/2T plus 1. Nah, maka ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, terbukti benar. Sehingga dapat disimpulkan apa? Kesimpulannya berarti PN benar untuk N bilangan asli. Gitu. Jadi yang membedakan bentuk deret dengan sigma sebenarnya pada penulisannya saja. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan belum? Ada yang masih bingung nggak dalam penulisannya?
Oke, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menjawab. Berarti saya anggap tidak ada pertanyaan dan semua sudah jelas. Karena tadi ditanya, ada yang bertanya, diam, tidak ada. Sudah jelas juga tidak. Oke, baik. Kalau gitu langsung praktek latihan. Supaya nanti kelihatan jelas atau tidaknya kalau pas mengerjakan latihan. Nah, di sini ada 3 soal. Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, sebenarnya semuanya buktikan ya. Buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Yang pertama, sigma dari 2J dikurang 1 untuk J-nya 1 sampai N itu sama dengan N kuadrat. Kemudian yang kedua, ini terpotong ya. Sigma dari J kuadrat, J-nya 1 sampai N itu sama dengan N kali N ditambah 1 kali 2N ditambah 1 semuanya per 6. Jadi pernya ini untuk semua ya, per 6. Di sini. Kemudian yang soal nomor 3, sigma dari J pangkat 3 untuk J-nya 1 sampai N itu sama dengan N ditambah N kali N tambah 1, semua dibagi 2, dikuadratkan. Jadi semua ini dikuadratkan. Maksudnya gitu. Sudah jelas soalnya? Nah, Jelas. Jelas, Bu. jelas. Oke. Sekarang silakan pilih salah satu, soal nomor 1, 2, atau 3 untuk dikerjakan. Seperti biasa nanti dikerjakan dan diupload di WA Group ya, hasil pekerjaannya. Boleh nomor 1, 2, atau 3. Nanti kita akan bahas di WA Group saja. Nanti kalau ada kurang jelas bisa ditanyakan di WA Group. Oke, gitu. Maka Zoom meeting-nya saya akhiri dulu ya, sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Soal nanti bisa dilihat di file juga kan? Sudah ada. Oke. Saya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu.